Fraksi Nasdem Kepri mengkritisi terkait masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran terbuka di tengah meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau. Menurut fraksi Nasdem, hal tersebut membuktikan tidak optimalnya kinerja Pemprov Kepri dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Pembangunan juga hendaknya digunakan sebagai acuan. Berbagai kritik dan sorotan tajam terhadap kinerja pemerintah Provinsi Kepulauan Riau itu disampaikan fraksi Nasdem dalam sidang paripurna yang beragendakan pandangan fraksi terhadap nota keuangan dan Ranperda Perubahan APBD Kepri 2024 yang dilaksanakan di Aula Wan Sri Benih, Komplek Kantor Gubernur Kepri, Dompak pada Rabu 31 Juli 2024. Fraksi Nasdem Kepulauan Riau melalui juru bicaranya Tengku Afrizal Dahlan mengkritik kapasitas APBD Kepri yang stagnan dari tahun ke tahun karena tidak kreatifnya dinas penghasil dalam menambah PAD Kepulauan Riau. Hal ini menyebabkan APBD Kepri tidak beranjak dari angka 4 triliun. Oleh sebab itu, fraksi Nasdem mengimbau gubernur untuk memperhatikan penempatan pejabat pada OPD penghasil. Fraksi Nasdem juga mengkritik masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau yang berada pada angka 5,69% di tengah pertumbuhan ekonomi Kepri yang mencapai 5% lebih. Hal ini menunjukkan program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemprov Kepri tidak efektif dan optimal. Karena naiknya angka pertumbuhan ekonomi Kepri seharusnya sejalan dengan penurunan angka kemiskinan. Hal ini turut berdampak pada masih tingginya angka pengangguran terbuka yang mencapai 6,8% berdasarkan data terakhir Agustus 2023. APBD Kepri juga dinilai terlalu banyak dibelanjakan untuk bantuan sosial dan hibah kepada LSM, badan atau lembaga, maupun ormas yang menghabiskan anggaran hingga 191 miliar rupiah. Terkait hal itu, fraksi Nasdem meminta penjelasan mengenai penggunaan anggaran tersebut. Selain itu, fraksi Nasdem juga menyoroti besarnya anggaran belanja perjalanan dinas yang mencapai 143 miliar rupiah atau lebih 1 miliar rupiah dari yang dianggarkan pada APBD murni 2024. Fraksi Nasdem juga meminta penjelasan dari Pemprov Kepri terkait urgensi pengalokasian anggaran ratusan miliar untuk perjalanan tersebut. Masih tingginya angka kemiskinan di Kepri di angka 5,69%. Dan angka ini di atas angka kemiskinan di provinsi yang sebaya dengan Provinsi Kepri, yaitu Provinsi Bangka Belitung, yang hanya 4% lebih program-program pengentasan kemiskinan tidak terlalu maksimal, padahal pertumbuhan ekonomi Kepri sudah di atas 5%. Seharusnya tingginya angka pertumbuhan ekonomi ini bisa menurunkan angka kemiskinan. Dampaknya Agustus 2023, angka pengangguran terbuka masih berada di posisi 6,8%, lebih tinggi dari angka pengangguran pada Februari tahun 2020, yaitu 5,57%. Kendati mengkritisi berbagai kinerja pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, fraksi Nasdem Kepri tetap menyetujui pembahasan nota keuangan dan Ranperda Perubahan APBD Kepri 2024 dilanjutkan hingga disahkan menjadi peraturan daerah. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.